Ya, kita akan langsung membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional UI. Selamat malam, Mas Selamat Agung. malam, Mbak Vena. Sehat, Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Oke. Selain Mas Agung juga sudah hadir bersama kami Prof. Ali Munhanif, pengamat Timur Tengah UIN Jakarta. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Ella. Sehat, Prof? Ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan Mas Agung. Mas Agung, melihat kesepakatan gencatan senjata dan efektivitasnya sejauh ini, bagaimana menurut Anda? Oke, yang pertama, saya ada 2 poin dari kemudian gencatan senjata ini ya, Mbak ya. Yang pertama perlu dilihat bahwa gencatan senjata ini sebagai bentuk apa yang dinamakan kalau dalam konteks studi perdamaiannya Johan Galtung sebagai negative peace. Artinya the absence of war, the absence of violence. Kekerasannya selesai dulu, perangnya selesai dulu, ya. Baru kemudian nanti kita akan bicara tentang aspek yang namanya positive peace. Positive peace itu kehidupan yang harmonis, hidup berdampingan. Artinya kalau kemudian dalam konteks Palestina dan Israel, cita-cita solusi 2 negaranya. Two state solution. Betul. Nah, dalam konteks yang hari ini negative peace tersebut mengakhiri kekerasannya, ini jadi satu langkah yang sebenarnya patut diapresiasi dulu ya, dalam penghentian kekerasannya, gitu kan. Nah, memang belajar dari sejarah ada beberapa hal yang memang sebenarnya sebagai loophole ya dari beberapa gencatan senjata yang sebelumnya relatif gagal terlaksana ya. Selain masalah permintaan dari aktor-aktor yang kemudian bernegosiasi, tapi faktor lainnya juga adalah seringnya gagal gencatan senjata karena tidak ada faktor observator pihak yang menjadi observasi di lapangan. Pengawasan betul. Nah, ketika melihat dalam konteks yang sekarang adanya ide untuk membuat, ya pertama ada negara-negara yang menjadi negosiator itu menjadi garanter, jadi menjadi memberikan jaminan keamanan. Dan yang kedua juga adalah bahwa Amerika sudah mulai punya gagasan ya akan ditempatkan 200 pasukan Amerika Serikat untuk menjaga perbatasan misalkan. Nah, itu jadi satu hal yang memang perlu dilihat. Nah, tapi yang kedua itu yang dalam konteks negative peace tadi ya. Nah, tapi yang kedua sebenarnya kita juga perlu melihat dan jujur melihat bahwa gencatan senjata ini tidak serta-merta menghapus dosa Israel. Ya. Apa yang dilakukan Israel dalam konteks genosida, ya 67.000 itu jumlah yang sangat besar. Bahkan kalau kita menggunakan datanya Francesca Albanese, UN Special Rapporteur, beliau menyebutkan bahkan harusnya lebih besar dari 67.000. Bahkan ada data yang menyebutkan 680.000 atau sekitar kalau dihitung itu sekitar 31-32% dari populasi Gaza gitu ya. Belum lagi kejahatan terhadap misalkan famine kelaparan itu digunakan sebagai senjata. Ethnic cleansing dilakukan oleh Israel. Bahkan kekerasan kekerasan juga dilakukan tidak hanya dalam konteks di Gaza tapi juga di tepi barat. Ya, kalau dalam konteksnya misalkan ada politik apartheid yang dilakukan oleh Israel. Jadi gencatan senjata ini tidak serta-merta sebenarnya akhirnya menghapus dosanya Israel. Artinya ya dunia internasional tetap harus aware terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memang selama ini dilakukan oleh Israel selama 2 tahun setidaknya ya. Perang Gaza dari 2023 sampai 2025. Oke, baik. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Agung soal pengawasan begitu. Tidak ada pihak yang secara spesifik disebutkan sebagai observatory yang melakukan pengawasan mengenai kesepakatan ini. Dan kalau kita lihat rekam jejak dari Donald Trump, Amerika Serikat, ini nampaknya sulit begitu untuk kita mempercayai apa yang dilakukan sebagai salah satu mediator, Prof. Ali. Iya, benar saya kira Mbak ya. Pertama-tama tentu saja adalah inisiatif perdamaian dan gencatan senjata yang diambil oleh Donald Trump dan Netanyahu dalam ini melibatkan misalnya Mesir dan Qatar dan Turki itu sebenarnya berbelok dari apa yang menjadi diskursus umum dalam sidang umum PBB September lalu. Deklarasi New York PBB deklarasi New York dan seterusnya yang pertama-tama adalah pengakuan terhadap negara. Dalam 20 poin yang disampaikan oleh Trump untuk menjadi modal politik dari perdamaian ini, tampaknya hal itu tidak muncul. Pengakuan negara, two state solution atau yang lain semua. Tapi seperti yang disampaikan Mas Agung, itu pun sudah baguslah bahwa pertama-tama harus kita akhiri perang yang sudah berlanjut 2 tahun ini dan tentu saja sudah memakan sekian banyak korban sehingga aspek-aspek yang disampaikan dalam poin-poin tawaran perdamaian Trump itu harus kita manfaatkan untuk muncul sebagai bagian penting dalam
penyelesaian konflik abadi Palestina-Israel. Dan disitulah kita percaya bahwa jika poin ini lalu kemudian dilembagakan dalam kesepakatan internasional yang lebih luas, khususnya menyangkut resolusi, menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan tekanan terhadap Israel, terutama menyangkut pelanggaran kemanusiaan itu, maka ini akan menjadi suatu tawaran yang kredibel. Nah, sejauh yang kita amati memang retorika yang muncul dalam sidang umum PBB kemarin memang tidak terlalu efektif untuk mendorong pemain veto, khususnya Amerika dan yang lainnya, itu untuk betul-betul melakukan semacam tekanan pada Israel di lembaga PBB. Cuman mereka yang saya sebut sebagai, saya kira ini kemenangan lobby ya, di luar forum PBB, tapi lobby-lobby tingkat tinggi antar Amerika, Jewish lobby, atau mungkin juga di internal Israel sendiri, itu yang sekarang ini memainkan peran penting yang lebih tajam untuk bisa mengakhiri perang Hamas dan Israel. Oke, kita ingin bicara lebih detail soal pengawasan ya Mas Agung. Kalau kita ingin begitu kesepakatan ini berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan seperti yang disampaikan oleh Mas Agung, positif dan juga negatifnya. Tapi kalau untuk memastikan bahwa ini benar-benar bisa menjamin keamanan warga Palestina, warga Gaza khususnya, bagaimana seharusnya, idealnya seperti apa pengawasan? Jadi memang dalam konteks ini, seperti hal ini sebenarnya kembali ke konsep dasar terkait dengan peacekeeping operations ya Mbak ya. Peacekeeping operations itu masuk ke dalam konteks menciptakan perdamaiannya Galtung juga PBB yang PBB buat itu ada peacekeeping, peacemaking dan peace building. Ya kan, artinya ketika ada dua pihak yang kemudian bertikai, berkonflik, berperang gitu ya, artinya peacekeeping harus dilakukan. Peacekeeping itu untuk membelah. Artinya sebenarnya adalah memisahkan dari aktor-aktor yang berperang ini untuk bisa mundur dulu, refrain, ya kan? Dibilang menyerah bukan menyerah, tapi menghentikan kekerasannya dulu. Ya kan? Nah, dalam konteks sejarah Palestina Israel, kita tidak pernah ada yang namanya peacekeeping operations. Karena memang peacekeeping operations memang punya mekanisme yang sifatnya lebih khusus. Mekanisme harus resolusi Dewan Keamanan PBB, terus pihak-pihak negara yang berperang itu memang harus menerima gitu ya. Dan dalam sejarahnya Israel selalu menjadi pihak yang tidak pernah menginginkan keberadaan pasukan penjaga perdamaian. Nah, itu ironinya. Nah, dalam konteks yang sekarang, kenapa relatif 200 pasukan Amerika Serikat itu bisa rencana untuk dideploy? Satu hal yang kemudian digarisbawahi dan ini menjadi poin yang menarik adalah kesepakatan ini adalah unilateral dari Amerika Serikat, tidak melibatkan aktor-aktor yang lain. Kita kemarin sibuk dengan sidang umum PBB yang kemudian kita mengagungkan, ada deklarasi New York, ada sekitar sekian ratus negara yang memberikan pengakuan. Di PBB pun punya resolusi secara khusus dari deklarasi New York tersebut. Tapi realitas di lapangannya, deklarasi New York itu tidak kemudian akhirnya otomatis bisa ditetapkan, dilakukan di dalam konteks Gaza. Justru yang diterapkan, yang dijalankan adalah Trump Peace Plan. Berarti kan ini unilateral dilakukan oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat menegasikan aturan kesepakatan internasional tadi. Nah, jadi kemudian tapi ini jadi punya realitas menarik. 200 kemudian ditempatkan ya kan untuk kemudian memisahkan dari untuk memisahkan dari aktor-aktor yang berperang, termasuk juga kan memantau mundurnya pasukan Israel kalau nanti kan dalam 72 jam bisa mundur ke garis kuning, ya kan? Jadi secara tidak langsung Amerika nih sebagai salah satu negara yang sangat powerful begitu dengan apa yang sudah dilakukan? Saya pikir sekarang dalam konteks Gaza ada upaya yang cukup besar make America great again-nya, untuk kemudian itulah menunjukkan motifnya ya. Betul. Dan itu kan sebenarnya narasi yang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat ketika di sidang umum PBB pun menyatakan bahwa kami sudah berhasil melakukan mediasi konflik antara Azerbaijan dengan Armenia, dengan antara negara ini dengan negara itu. Jadi menyebutkan lah segala macam ya, termasuk juga sekarang yang cukup pengen dilakukan Amerika Serikat ya dalam konteks Gaza seperti itu. Jadi ada motif tersebut yang memang cukup kental digunakan oleh Amerika Serikat untuk menaikkan leverage-nya Amerika Serikat tidak hanya dalam konteks kawasan Timur Tengah tapi juga secara global. Oke, tapi Prof, yang menarik juga untuk kita soroti ini bagaimana dalam kesepakatan ini juga belum ada kejelasan mengenai waktu pasti pelaksanaan setiap tahap yang tercantum dalam kesepakatan. Bagaimana kemudian memastikan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan? Iya,
Dalam 20 poin yang ditetapkan atau setidaknya ditawarkan Trump pada para negosiator ya, khususnya Mesir, Turki, Palestina dan juga Israel, itu saya kira memang 2 poin pertama adalah sudah mulai berjalan. Jadi dalam 72 jam akan mulai menarik mundur pasukan-pasukan Israel ke dalam garis tertentu, garis kuning perbatasan antara Israel. Dugaan saya antara kota-kota semacam Askelon ya, lalu kemudian agak Gaza Utara itu mungkin akan terjadi semacam demilitarized zone. Tetapi agenda-agenda yang berikutnya kan memang itu tampaknya akan jangka panjang, khususnya menyangkut misalnya pembangunan kembali infrastruktur, lalu kemudian Gaza akan dibangun kembali, terowongan atau apa namanya basis-basis militer di Gaza akan dihancurkan, dan itu akan membutuhkan waktu. Tapi setidaknya apa yang kita gambarkan sebenarnya Amerika sendiri belum punya peta yang bagus untuk seandainya Hamas tidak boleh berkuasa, lalu kemudian tidak melibatkan otoritas Palestina juga, dan Israel juga ditarik mundur, lalu siapa yang kira-kira memegang functioning government di dalam pemerintahan Gaza? Hamas tetap dilarang karena dia terlibat dalam terorisme dan sebagainya, tetapi apa yang ingin saya gambarkan sebenarnya adalah bahwa pemerintahan transisi untuk menjamin bahwa agenda yang 20 poin dalam tawaran Trump itu berjalan, itu tampaknya harus dipastikan. Pertama-tama katanya akan membuat semacam dewan pemerintahan, termasuk membawa semacam Tony Blair sebagai bagian dalam pemerintahan nanti transisi itu. Lalu mungkin ada beberapa orang dari dunia Islam yang membantu untuk itu, tampaknya belum tampak di situ. Apa yang sudah kita lihat sekarang adalah bahwa penarikan pasukan IDF dari Gaza. Mulai berjalan, lalu kemudian bantuan akses terhadap bantuan kemanusiaan juga sudah mulai dibuka, pembangunan kembali infrastruktur yang sementara tampaknya juga sudah mulai berjalan, berbagai berita sudah kita saksikan, misalnya orang berbondong-bondong antri makanan dan tidak ada ancaman keamanan dan sebagainya. Itu yang paling penting saya kira, Mbak. Nah, dalam 1-2 minggu lah kita lihat apakah kesepakatan perdamaian ini betul-betul kredibel untuk bisa dipercaya antara Hamas dan Israel, khususnya menyangkut pembebasan sandera dan juga pembebasan tahanan antara Israel dan Hamas mulai dilakukan dalam 2-3 minggu ke depan. Oke, kita lihat dan terus kita pantau tentunya. Tapi kalau Israel kan sudah jelas begitu hubungannya dengan Amerika Serikat. Dan jadi pertanyaan, bagaimana kemudian apa alasan dari Hamas untuk sepakat dan juga percaya dengan poin perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat? Ditahan nanti, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam, pemirsa akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.